teologi timur dan barat, apa yang kita pelajari Selasa yang lalu? Ada yang kan ada catatan ya yang mesti kalian kumpulin ya. Oke, coba satu orang baca catatannya. Dua apa? Paru-paru. Iya, apa itu? Mhm. Terus? Ya, apa isinya? Apa yang dipelajari? Hmm. Iya. Nah, terus kita udah bahas apa lagi? Hmm. Mhm. Terus? Ya. Pelajaran teknologi juga dan tentang pasti dan tidak diserang oleh ajaran sesat. Mhm. Belajar teknologi mesti persis tidak boleh sembarangan. Kita tidak akan bisa menyembuhkan orang lain. Sehingga kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Yang ketiga, teologi membentuk keuntungan dan tragedi. Tujuan teologi bukan sekedar akumulasi pengetahuan. Oke. Bagian ini pengantar dua paru-paru teologi Kristen. Oke. Ah, itu udah. Coba lihat ini aja deh. Habis waktu kita kamu baca. Saya tuh maunya poin-poinnya apa? Nih, Ani apa? Ini nggak ngulangi. Misalnya kenapa kita perlu sintesis dua tradisi. Ayo, kenapa? Ini ya, ini nggak kelihatan ya. Coba di situ. Diperlukan beberapa alasan. Oke, itu kan. Terus kita udah bahas tentang di udah. Oke. Yang pertemuan kedua kita masuk ke era konsili ya. Ada konsili Nisea tahun berapa? 324. Itu konsili melawan apa? Ah, ya sudahlah, obat sama kalian. Oke, sekarang kita lanjut konsili Efesus ya. Ini yang belum kita bahas. Terakhir, menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos, Bunda Allah. Nah, ini melawan Nestorianisme yang memisahkan antara kodrat ilahi dan manusiawi Kristus sedemikian rupa sehingga Maria itu hanya boleh disebut Christotokos. Nah, ini sejarahnya. Ya, keputusan ini bukan tentang Mariologi semata, melainkan tentang kesatuan pribadi Kristus yang adalah fondasi bagi teosis. Ini penting sekali. Kenapa Konsili Efesus itu melawan ajaran Nestorianisme? Karena bagi Nestorius, Kristus itu hanya punya dua pribadi, bukan satu pribadi. Ya, sementara para bapak gereja itu mengakui bahwa Kristus hanya memiliki satu pribadi. Apa nama pribadinya? Pribadi Sang Logos. Ya,
Pribadinya sama. Sebelum inkarnasi, setelah inkarnasi, dia tetap punya satu pribadi, yaitu Sang Logos. Dia bukan Sang Bapa, dia bukan Sang Roh Kudus, tetapi Sang Putra atau Sang Logos. Kamu duduk sini aja, di depan. Yosafat. Ngomong sana sini, catatan bingung, ditanya bingung. Ini nih, kenapa mahasiswa Indonesia itu nggak pernah berhasil gitu? Karena catatannya nggak beres gitu. Ditanya bingung-bingung, apa yang dipelajari aja bingung. Pokoknya kamu setiap kelas mesti duduk depan ya, jangan di belakang. Domi maju. Ini nggak ada yang bangku kosong, apalagi di depan ini. Saya paling nggak suka. Ya. Oke. Jadi konsili pertama kamu mesti ngerti. Eh, kita lihat sebelum ada perpecahan gereja Barat dan Timur di awal-awal itu ya kita semuanya berasal dari satu gereja yang sama, yaitu dari gereja para rasul, baik itu di wilayah Yerusalem, Antioquia, Alexandria, sampai Konstantinopel. Ini yang di timur. Kemudian yang di barat itu di Roma. Ya. Jadi kalau pusat kekristenan yang timur, ini ya, itu ada di 4 wilayah ini. Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel. Nah, di sini 4 wilayah ini berkembang banyak ajaran-ajaran dari para bapak gereja. Ya, misalnya dari Ignatius, Irenaeus, oke, nanti sampai Maximus, ya. Nah, Maximus itu di abad ke-7. Nah, jadi dari abad pertama, kedua terus berkembang ini. Namun di dalam perkembangannya muncullah berbagai macam heresis. Ya, para bapak gereja itulah yang melawan. Kalau nggak ada Alkitab nih yang kita baca sampai hari ini. Alkitabmu mungkin nggak tahu Alkitab Gnostik lah atau Alkitabnya yang sesat-sesat mungkin yang dibaca sekarang. Kalau nggak ada mereka, ya. Jadi kamu harus tahu sejarah. Kenapa kamu kok bisa pegang itu Alkitab hari ini yang terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Itu nggak tiba-tiba turun dari langit. Itu ada proses sejarahnya yang panjang, ya. Jadi, ini masih sejarah. Nanti kamu belajar di sejarah gereja lebih detail ya. Tapi ini historisnya secara kekristenan pada zaman itu. Nah, di awal ya ada timur, itu di Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel. Ya belajar sejarahnya itu begitu. Nah, kamu di sini harus tahu, oh, kamu belajar teologi, apa sejarah teologinya? Nah, ada timur. Nah, timur itu berkembang dari sejak awal para rasul. Ya, di tahun 30-an sampai kira-kira abad pertama, tahun 90-an Rasul Yohanes. Nah, nanti setelah era itu muncullah nama-nama dari murid para rasul seperti Ignatius. Itu di awal-awal atau di akhir abad pertama. Ya. Ignatius dia menulis banyak surat. Misalnya surat-suratnya di Asia Kecil, surat-suratnya masih ada sampai sekarang. Surat kepada jemaat di Filipi, ya, Magnesia dan sebagainya itu di Asia Kecil ada. Namanya Apostolic Fathers, para bapak apostolik. Kemudian ada Irenaeus, ya ini murid-murid dari para rasul juga. Nah, ini di abad kedua. Ya. Nah, kemudian ini era awal ya, patristik awal. Kemudian era konsili, itu mulai abad keempat nih, tahun 325 sampai 787. Ya, itu dicatat. Nah, ini yang kita pelajari kan minggu lalu. Nah, ini yang saya tadi kepingin dengar dari kalian gitu loh. Kalau saya tanya, apa yang kita pelajari minggu lalu? Oh, kamu sudah harus bisa meringkas. Minggu lalu saya belajar ini. Akar sejarahnya tentang timur dan barat. Timurnya itu begini, begini, begini. Saya cerita itu. Jangan bingung, masih buka catatannya lagi. Lah, karena di sini tuh masuk ke kelas itu jangan modal dengkul. Modalnya otak. Ya, jangan pakai dengkul.
baca, makanya catatannya. Itu kan saya sering udah ingetin. Tapi kan nggak mungkin tiap minggu saya ingetin. Cukup sekali, 2 kali, 3 kali maksimal. Berarti, oh Pak Hendy kalau masuk, dia pasti nanya ini, minggu lalu apa. Supaya bisa nyambung. Ya, ini kan ibarat kayak benang, kita belajar tiba-tiba bunyi bel putus benangnya. Minggu depan baru sambung. Tapi ya harus disambung. Dan sambungnya bagaimana? Makanya saya suruh kalian tuh catat, ada catatannya. Karena ini pelajaran sejarah agak rumit, panjang ceritanya. Ya, dibaca. Jadi jangan cuma belajarnya itu jangan cuma pas masuk kelas. Di luar kelas ngapain coba? Oke. Nah, era konsili era konsili Nisea itu melawan ajaran apa? Ajaran Arius yang mengatakan bahwa apa? Kristus lebih rendah dari Allah Bapa. Jadi pribadinya itu diciptakan. Nah, ini kita tentang bahwa pribadi Kristus adalah pribadi Allah yang tidak diciptakan, setara dengan Sang Bapa. Nah, Konsili Konstantinopel yang pertama itu melawan ajaran sesat tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih rendah dari Bapa dan Putra. Nah, ini konsili tahun 381. Ya. Nah, ini tidak Roh Kudus itu setara dengan Sang Bapa, Putra, dan Putra ya. Nah, sekarang konsili Efesus juga muncul lagi ajaran bidat yang baru. Namanya Nestorianisme. Ya, yang mengatakan bahwa Kristus memiliki dua pribadi yang nggak bisa, yang harus terpisah, nggak bisa bersatu. Pribadi Allah ya pribadi Allah, pribadi manusia ya pribadi manusia. Lalu Maria untuk melahirkan, yaitu dia hanya melahirkan apa? Pribadi Kristus. Maka disebut Christotokos. Nggak mungkin manusia itu melahirkan yang namanya logos. Ya, oke. Maka dia mengatakan Maria itu bukan Theotokos tapi Christotokos. Nah, ini misalnya pelajaran seperti ini. Kamu kalau ada yang nggak ngerti, kamu tanya di grup nanti. Misalnya, Pak, ini tadi di kelas, saya nggak pahamnya itu begini. Gitu. Silakan. Ya. Siapapun boleh tanya di grup itu. Nah, Konsili Chalcedon tahun 451 ini menegaskan kembali tentang tadi satu pribadi dengan dua kodrat atau dua natur. Pribadinya adalah logos, ya pribadi Kristusnya itu ada pribadi logos dengan yang memiliki apa? Dua natur. Jadi dua natur ini atau dua kodrat ini ilahi dan manusia itu ada di dalam satu pribadi. Oke? Tidak terpisah, tidak bercampur, tidak berubah dan tidak mengalami perpecahan. Oke? Asinkitos, atretos, adieretos, dan akoristos. Itu 4 Chalcedon yang terkenal. Apa itu? Tanpa campur, tanpa berpisah, tanpa berubah, tanpa perpecahan. Dua kodratnya itu ada di dalam satu pribadi. Tapi kodrat ilahi dan manusia tidak bercampur jadi satu kodrat. Enggak, tetap terpisah. Tidak berubah. Artinya yang ilahi atau yang manusianya ditelan atau berubah jadi yang ilahi. Itu enggak. Tetap Allah dan manusia. Dua kodrat. Tidak terpisah, tetap dalam satu pribadi. Bukan seperti Nestorius yang memisahkan. Oh ini pribadi Allah, ini pribadi manusia. Atau dia sebut pribadi Kristus. Jadi waktu Maria melahirkan, itu hanya manusia. Setelah bertumbuh besar, dia jadi Kristus. Nah, dia mati bangkit, dia jadi Kristus. Nah, jadi ada pribadi manusia yang disebut Kristus. Satu lagi, ada pribadi Allah. Ya. Nah, kita nggak seperti itu. Karena dia memisahkan. Kita, dua kodrat itu tidak pernah terpisah. Tetap di dalam satu wadah yang kita sebut apa? Pribadi.
Paham ya? Ini Chalcedon, ini inti iman kekristenan. Ya, kamu kalau nggak ngerti ini bukan orang Kristen. Nggak ngerti saya kamu orang apa. Oke? Ini dia. Yang kita percaya adalah Kristus, Chalcedon. Apa itu? Dua natur dalam satu pribadi. Ya, ini harga mutlak yang nggak bisa ditawar apapun. Kalau ada yang mengajarkan di luar itu, tolak. Itu bidat. Dua pribadi dalam satu pribadi. Ya, ini sudah dirumuskan oleh, kenapa ada muncul konsili ini ya? Karena itu bukan berarti para bapak gereja yang merumuskan buat sendiri, enggak. Itu memang para bapak gereja itu cuma merumuskannya, menemukan apa yang diajarkan oleh para rasul. Para rasul mengajarkannya di abad pertama kan. Nah, ini kan sudah abad kelima. Itu sudah 400 tahun. Gereja sudah berkembang 400 tahun, tapi di tengah perkembangan itu selain ada perkembangan gereja, misi di mana-mana, ya, tapi muncul juga ajaran-ajaran seperti monofisik ini. Monofisik itu mengajarkan apa? Kristus hanya punya satu kodrat. Apa? Kodrat ilahi. Karena apa? Kodrat manusianya itu ditelan kayak madu ditetes di tengah lautan gitu. Ada kodrat manusianya. Itu kayak cuma madu yang ditetes di tengah laut. Gimana tuh coba bayangkan? Madu ditetes di tengah lautan. Emang lautnya itu jadi manis? Nggak ada efek kan? Nah, menurut monofisik, itulah Kristus. Dia adalah lautan besar, satu pribadi Allah, tapi manusianya Allah, kayak madu tadi. Yang ada cuma kodrat. Nah, kita nggak percaya Kristus yang demikian. Ya, kenapa? Karena itu akan mengganggu keselamatan kita. Jika Kristus tidak mengambil kodrat manusia, maka dia nggak bisa menyelamatkan kodrat manusia itu. Karena premisnya adalah apa yang tidak diambil tidak bisa disembuhkan. Kalau Kristus tidak mengambil kodrat manusia, maka dia tidak bisa menyelamatkan manusia atau menyembuhkan kodrat manusia. Nah, itu yang diperjuangkan oleh para bapak gereja. Ya, jadi kalau kamu ngerti ini, kamu akan sangat bersyukur. Kamu tahu, kamu punya akar imanmu, kekristenan kita itu bukan cuma puji Tuhan, haleluya gitu di gereja, tapi kamu bisa berkata puji Tuhan, haleluya, bersyukur dan segala macam. Itu karena kamu berdiri di atas pengorbanan para bapak gereja yang mati-matian membela iman kekristenan ya di zaman itu. Sama kayak kamu kemarin memperingati kemerdekaan nih. Itu karena ada orang-orang para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya kan? Nah, dalam iman kita yang 2000 tahun ini, iman kita itu bukan 20 tahun yang lalu. Kalau gerejamu, iya mungkin berdirinya cuma 50 tahun yang lalu gitu. Ya kan? Tapi iman kita itu 2000 tahun sudah lamanya. Bahkan sejak zaman PL. Jadi sangat sangat panjang perjalanan sejarahnya. Ya, kamu mesti tahu ini. Nah, di dalam perjalanan sejarahnya, itulah muncul teologi-teologi. Teologi-teologi itulah rumusan manusia. Kayak Chalcedon. Para bapak gereja rumuskan. Supaya apa? Supaya ini gampang diajarin sama kita-kita ini. Para bapak gereja nulis, ya, buat buku. Supaya apa? Supaya jemaat itu bisa belajar. Karena kalau kamu belajar langsung dari Alkitab, ya itu nanti bisa muncul kayak ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Ya, karena manusia itu cenderung langsung gali langsung ke Alkitabnya dan main asal tafsir, dan akhirnya khotbahnya nggak karu-karuan, ngajarin jemaatnya aneh-aneh, ya kan? Nah, akhirnya ya muncullah berbagai macam bidat-bidat itu. Nah, apapun bidatnya yang sekarang muncul itu semua sudah di-counter oleh para bapak gereja. Cuma mengambil bentuk baru aja. Ya, misalnya saksi Yehova sekarang. Itu sebetulnya apa? Arianisme.
itu sudah diselesaikan dalam konsili Nisea. Oke. Sekarang kalau di YouTube tuh rame muncul ajaran yang anti Tritunggal. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu cuma pakai topeng, berubah jadi Bapak, berubah jadi anak, sekarang jadi Roh Kudus. Sekarang zamannya Roh Kudus sekarang. Zamannya Bapak itu di PL. Ya, zaman Perjanjian Baru tuh Yesus. Sekarang zaman gereja itu Roh Kudus. Jadi ada yang sangat memuja Roh Kudus. Mana Bapak dan putranya? Lah Bapak putranya sekarang sudah jadi menjelma jadi Roh Kudus gitu. Jadi Allah itu cuma ganti-ganti topeng. Allahnya satu, iya. Cuma ganti-ganti peran. Misalnya kayak saya, di rumah saya jadi suami, jadi ayah. Di kantor saya jadi dosen. Di masyarakat saya jadi warga. Apakah Allah seperti itu? Nah, itu kan gampang banget kita terima secara rasional kan? Nah, tapi Allah nggak, Alkitab para rasul nggak mengajar seperti itu. Ya, nah ini yang sudah diselesaikan di dalam konsili saya, konsili Efesus, konsili Konstantinopel, ya, konsili Chalcedon, gitu. Ya ini sebetulnya saya sudah banyak bahas di grup, ya mungkin kalian belum baca, baru masuk, tapi ya boleh tanya, Kristus yang versi Chalcedon itu gimana sih Pak? Yang dimaksud dengan tanpa campur, tanpa berubah, tanpa pisah, tanpa perpecahan. Aku belum mengerti ini Pak. Dua kodrat ini dalam satu pribadi. Jadi yang kamu lihat Yesus berjalan di atas air, itu siapa? Hah? Kodrat ilahi atau kodrat manusianya? Atau pribadi logosnya? Kalau Nestorius akan bilang yang berjalan di atas air itu pribadi Allah. Karena nggak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihatnya apa? Yang berjalan, Yesus yang berjalan di atas air itu adalah Yesus versi Nestorius atau Chalcedon? Yang benar yang mana? Chalcedon kan? Yang ortodoks yang mana? Chalcedon. Jadi kalau yang Chalcedon gimana? Yang kamu lihat Yesus berjalan di atas air itu berarti siapa dia? Iya, berarti siapa yang kamu kalau ngomong siapa yang berjalan di atas air itu? Oh, Domi. Siapa Domi itu? Pribadi manusia, ya kan gitu kan? Bukan setan. Kan Nyi Roro Kidul, misalnya gitu. Ya kan? Yang jalan di atas saya siapa? Oh, Domi, Pak. Petrus, Pak. Pribadi namanya Petrus, manusia namanya Petrus. Nah, tapi kalau Yesus gimana? Yang berjalan di atas saya siapa? Hah? Pribadi sang Logos yang diberi nama Yesus. Jadi jangan kamu bilang yang berjalan di atas air siapa? Oh, itu Allah. Terus yang mati siapa? Waktu Yesus disalib. Oh, manusianya yang mati, pribadi manusianya. Kan Allah nggak mungkin mati kan? Lalu Yesus marah, Yesus menangis, Yesus berdoa. Itu siapa? Pribadi manusianya. Betul itu. Terus salah. Kalau kamu ngomong itu cuma pribadi manusia, kamu Nestorius. Nah, kamu bidat berarti. Nanti kamu ajarin ke jemaat seperti itu, gawat kita. Ya, salah. Jadi yang kamu lihat dia berjalan di atas air, kamu lihat dia mati di atas kayu salib, yang kamu lihat dia menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, itu adalah pribadi sang lo, tapi yang punya dua natur. Makanya rumusnya dua natur dalam satu pribadi. Nah, nanti kita akan pelajari ini di pertemuan keberapa ya? Um, ini keenam, histologinya ya. Oke, nah, ini belum, ini masih kita masih singkat-singkat. Nanti kita dalami nanti di pertemuan keenam. Oke ya, itu sekilas.
Jadi kalau yang kamu lihat, apapun yang Kristus kerjakan, dia berinkarnasi. Itulah pribadi Sang Logos. Dia waktu itu masih jadi bayi. Itulah pribadi Sang Logos. Terus dia jadi tukang kayu katanya. Itulah pribadi Sang Logos. Ya. Terus dia bisa melakukan banyak mujizat. Itulah pribadi Sang Logos. Terus dia bisa mati dan bangkit. Itulah pribadi Sang Logos. Pribadinya cuma satu. Pribadi Sang Logos, Sang Anak Allah. Ya. Oke, jangan kamu mengatakan itu pribadi manusia aja, jadi nama Yesus. Oh, itu pribadi Allah, manusianya nggak ada. Nggak, pribadi Sang Logos yang memiliki dua kodrat atau dua kodrat dalam satu pribadi. Ya, kalau istilahnya nih apa? Upostasis. Oke. Nah, Konsili Konstantinopel yang ketiga tahun 680 sampai 681. Ini saya ketinggalan satu konsili, lupa ya. Ya, nggak apa-apa. Ini akan membahas tentang melawan yang namanya monotelitisme. Tadi monofisit yang mengatakan Yesus hanya punya satu kodrat yaitu ilahi, sedangkan monotelitisme mengajarkan Yesus atau Kristus itu hanya punya satu kehendak. Nah, ini yang kita tentang. Ini yang Maximus tentang habis-habisan ini. Ini di zaman dia nih, tahun 680 ini. Ya. Nah, konsili ini menegaskan bahwa Kristus memiliki dua kehendak, ilahi dan manusiawi, yang bekerja secara harmonis. Oke. Nah, Maximus adalah pejuang utama kebenaran ini, dan keputusan konsili ini yang dicapai setelah kematian Maximus adalah kemenangan postumus, ya, kemenangan mutlak dari perjuangan dia. Oke. Nah, ini konsili-konsili. Setelah itu kita lihat ada era-era yang besar atau tokoh-tokoh besar di sini. Daerah Kapadokian abad keempat, ya. Di dalam teologi timur tuh asing nggak asing, mereka yang belajar teologi timur nggak asing dengan namanya Basilius Agung. Ini Kapadokian, di daerah Kapadokia, ya, daerah Asia nih. Basilius Agung tahun 329 sampai 379. Terus ada Gregorius dari Nazianzus, ini tahun 329 sampai 390. Kemudian adiknya Basilius namanya Gregorius dari Nisa. Di tahun 335 sampai 395. Inilah tiga bapak gereja yang besar yang merumuskan tentang doktrin Tritunggal, Trinitas. Mereka yang mempertahankan Tritunggal atau Trinitas ini. Ya, kalau nggak ada mereka, ya mungkin kita sekarang sudah menyembah kayak Tuhannya orang-orang yang sesat itu. Ya. Jadi kita harus bela mati-matian tentang Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, di luar itu berarti bidat. Ada agama yang mengajarkan Allah itu satu, seperti Yahudi dan Islam. Itu berarti nggak sesuai dengan Allah yang kita maksud. Itu bidat. Ya, ya, tapi kamu juga jangan ngomong mereka bidat, nanti kamu bisa melanggar. Kita hidup di Indonesia, hati-hati ya. Gitu, itu satu sisi juga harus berhikmat gitu. Tapi dari sisi ajaran teologi, ya, kalau mengatakan Yesus itu cuma nabi, berarti kan cuma manusia kan. Nah, itu yang kita terima karena Yesus itu pribadi Sang Logos. Dia bukan cuma nabi. Jadi kalau ada istilah nabi, rasul, Mesias, Kristus, itu cuma gelar ya. Tahu gelar? Kamu kayak sekolah tinggi-tinggi, terus dikasih gelar, STH, MTH, itu namanya gelar. Kristus juga punya banyak gelar. Nah, itulah tadi, nabi, raja, imam, rasul. Ya, itu gelar karena ada fungsinya di situ. Tapi bukan menunjukkan pribadinya. Nah, pribadinya siapa? Sang Logos. Itu udah nggak bisa ditawar. Nah, jadi kalau mengatakan Yesus cuma nabi, nah kita nggak percaya itu. Nah, mereka lah, ya, tiga orang ini yang mempertahankan teologi Trinitas. Nah, kontribusi utama mereka, tiga bapak gereja ini apa? Membedakan antara
esensi. Nih, kenapa tadi saya bisa mengatakan Kristus itu punya pribadi, punya esensi atau kodrat. Oke? Ya. Nah, usia ini namanya esensi, hakikat, terus hipostasis itu namanya pribadi. Jadi Allah itu satu dalam esensi, tapi tiga dalam pribadi. Nah, itu Tritunggal. Tapi tadi kalau Kristus dua kodrat dalam satu pribadi. Ya. Nah, kalau Allah Tritunggal tiga pribadi dalam satu esensi, dalam satu kodrat. Gitu ya. Nah, jadi Allah adalah satu dalam esensi, namun tiga dalam pribadi. Nah, ini formula, ini rumus yang kita nggak boleh lupakan. Ya, formula ini yang berbeda dari cara Agustinus kemudian mengembangkan teologi Trinitas, memiliki implikasi mendalam bagi pemahaman tentang relasi, komunitas, dan kasih dalam alam. Oke, ini era Kapadokian ya. Nah, Nisa mengembangkan konsep namanya epektasis. Ini juga menarik. Sumbangsi dari Kapadokian itu selain Tritunggal, ada konsep namanya epektasis. Apa itu? Nah, ini kan udah sering saya bahas di grup itu. Apa itu epektasis? Hmm? Kerinduan jiwa yang mau terus berkembang menuju Allah yang tidak terbatas. Jadi waktu kamu di surga, kamu akan diam-diam aja nggak? Menikmati musik. Kalau surganya orang Islam itu menikmati bidadari katanya ya kan? Nah, kalau di Kristen gimana surga kita? Iya, memuji Allah ya kan? Bosan nggak kira-kira kalau nyanyi terus? Tidak kenal bosan ya. Kalau saya bosan loh nyanyi, apalagi saya nggak bisa nyanyi. Oke? Nah, tapi itu gambaran kita ya terbatas. Di surga saya bisa ngapain? Saya bisa bebas apa aja tanpa dosa. Ya, saya bisa nyanyi, saya bisa memerintah, saya katanya memerintah bersama Kristus ya, memuji Dia sepanjang hari gitu. Kalau kita pikiran secara duniawi di sini, wah bosan nih, ya kan? Kalau nyanyi terus kan, kapan olahraganya misalnya kan gitu ya, kapan main futsalnya gitu, kapan ngafe kopi bareng gitu kan, kalau nyanyi terus, ayo Yosafat ngomong kapan saya tidurnya gitu kan, kalau nyanyi terus gitu. Nah, apakah surga itu seperti itu yang kita bayangkan? Enggak. Di sini Nisa menolong kita ya, mengembangkan namanya epektasis. Jadi nanti di surga kita punya kerinduan jiwa yang akan terus belajar tentang Allah yang tidak ada habis-habisnya. Allah itu terbatas? Enggak, tanpa batas. Jadi kita bisa belajar habis tentang Dia? Enggak. Kamu akan eksplor terus tentang Allah yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Belajar apa, Wak? Apa saja. Kemudian kemarin ada yang tanya, di surga nanti AI-nya, kalau AI gimana Pak? Robot misalnya gitu ya. Terus kayak dinosaurus nanti bangkit nggak misalnya? Kayak AI, pesawat, pesawat apa itu antariksa, pesawat terbang yang canggih itu ya. Itu hilang nggak itu semua Pak? Nah, kecerdasan manusia yang sangat hebat ini sekarang itu tiba-tiba hilang nggak jadi paduan suara gitu doang? Kalau menurut Yosafat gimana? Hilang. Nah, Ambrosius bilang hilang jadi paduan suara nanti ya. Nanti yang insinyur berubah jadi penyanyi gitu ya. Nah, gimana itu? Yang nggak bisa nyanyi gimana nanti? Nah, itu kan sebetulnya sudah saya jawab kemarin. Kalian kan ngumpulin kan diskusinya kan? Hah? Nah, apa jawabannya? Apa yang terjadi ketika kita Hah? Kan sudah ada di sini. Apa yang terjadi ketika
Itu tanggal berapa ya ditanya ya? Kayaknya sebetulnya barusan ini deh. 1 bulan lah, 1 bulan yang lalu mungkin. Nah, itu yang nanti coba cari deh ya di sini. Eh, oke, coba ya. Nih, kalian ketik aja di efek stasis. Nah, ini stasis dan efek stasis. Nih, pertumbuhan kekal menuju Allah yang tanpa batas. Ini bulan 4 ya. Nah, ini ada yang terbaru benar ini. Bulan 8 kemarin. Ini dibaca nggak? Ini ada yang tanya begini ya, Pak. Oke. Oh, ini aja. Ada yang tanya kayak gini nih. Ini nih. Ini kayaknya dulu ada yang tanya. Damica. Oh ya, setelah ini tentang bagaimana kondisi tubuh ya. Oke. Yang ini aja deh. Nah, ini yang paling baru. Tanggal 14 kemarin. Oh, ini aja deh. Jadi di dalam di surga nanti kita akan mengalami apa? Perhentian, tapi senantiasa bergerak. Kita kita akan terus dimuliakan, mencari Allah yang tanpa batas, ya. Nah, gerak kita itu sudah didorong oleh kelimpahan dan sukacita, ya. Eh, saya lupa apa judulnya itu, tentang teknologi misalnya ya, itu hilang nggak itu? Oke, ini ya. Nah, mungkin ini nanti kalian bisa baca ya. Bagaimana dengan dalam ekspektasi itu bagaimana dengan masalah sains, teknologi dan seni budaya? Ya, manusia akan terus menguasai ini nanti. Jadi kreativitasnya, pengetahuannya, daya ciptanya itu terus berlanjut. Jadi nanti di surga nggak ada yang jadi pengangguran, tapi akan terus apa? Berkarya, mengeksplorasi, mencipta berbagai sebagai satu bentuk ibadah kepada Sang Pencipta. Nah, itu kita kenal namanya istilah ekspektasis yang kosmis. Jadi langit dan bumi yang baru itu bukan berarti Allah itu nanti hancurkan terus dia bangun ulang, enggak. Langit dan bumi itu tetap akan ada seperti ini, cuma ditransfigurasi menjadi langit dan bumi yang baru. Ya, gimana dengan kiamat, Pak? Apakah ada kiamat di dalam ajaran Bapak Gereja? Apa yang kalian tahu tentang kiamat? Tapi bumi ini hancur, lebur ya kan? Karena panas lah atau karena ditabrak meteor lah, misalnya gitu ya. Ada yang sudah melamarkan kiamat tahun sekian gitu ya. Nanti mataharinya bertabrakan lah, terus bumi hancur, lebur. Apakah seperti itu? Nah, nanti kalian tanyakan. Atau sebenarnya saya sudah jawab di sini ya. Kamu baca nanti. Langit dan bumi baru itu bukan dihancurkan, tetapi oleh Maximus itu apa? Di transfigura, tahu transfigurasi diubah, bukan dimusnahkan. Nah, ini kemarin tanggal berapa itu? Tanggal 6. Tanggal 6 saya sudah suruh kalian catat kan? Nah, ingat gak itu? Nih, inilah kita akan mengalami namanya ekspektasi bahwa kita akan mengeksplor kembali langit dan bumi yang baru. Alam semesta ini ada batasnya nggak? Ada, karena ciptaan Allah yang tanpa batas. Tapi alam semesta ini, langitnya aja sama bumi aja, kita nggak habis eksplor kan? Ya kan? Manusia itu baru cuma bisa mengeksplor tuh sampai bulan.
cuma bisa mengamati ada galaksi ini, galaksi itu. Tapi kita belum tahu apa isinya di dalamnya. Bintangnya ada berapa, kita cuma bisa bilang miliaran gitu. Setiap satu bintang aja kita nggak tahu apa aja misterinya di dalamnya, ya kan? Itu aja nggak habis dieksplor gitu. Jadi itu bukan dimusnahkan, tetapi ditransfigurasi semua menjadi seperti tubuh kebangkitan. Jadi prototipe dari langit dan bumi yang baru itu adalah tubuh kebangkitan Kristus. Ya, setelah Kristus bangkit, ya, dia tidak menjadi roh yang melayang-layang, tapi dia punya tubuh fisik yang bisa disentuh. Jadi nanti langit dan bumi baru itu bukan. Kamu jangan bayangkan tuh langit dan bumi baru itu nggak bisa disentuh, bisa. Seperti ini, bisa disentuh. Ya, karena kita juga nanti tubuh kebangkitan kita hidup kekal, kita punya tubuh nggak? Bisa disentuh nggak tubuh kita? Bisa, karena prototipnya adalah tubuh kebangkitan Kristus. Makan dia makan ikan bakar lagi. Ya kan? Dalam kisah Lukas 24 itu. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Tubuh fisik yang dipakai oleh Kristus setelah kebangkitan ya, itu tubuh yang sudah ditransfigurasi. Artinya apa? Nanti kamu lihat gunung, gunung yang sudah ditransfigurasi. Kamu lihat laut, laut yang sudah ditransfigurasi. Kamu akan lihat tsunami lagi nggak? Gempa lagi nggak? Nggak. Karena nanti di dalam langit dan bumi yang baru itu, gunung itu nggak akan mengalami yang namanya erupsi, tidak akan mengalami kehancuran, laut itu tidak akan kering, danau itu tidak akan rusak. Kamu kenapa? Dengerin nggak? Oh, oke. Kok tidur gitu? Yang serius ya. Nah, hutan itu tidak akan digundulin. Kalau sekarang habis kan? Hutan dibabat habis. Oke, bentar lagi Kalimantan itu nggak ada hutan lagi. Ya. Nah, itu semua akan ditransfigurasi. Artinya apa? Tidak lagi tunduk pada kefanaan, penyakit, ruang, dan waktu. Ya, tubuh kita, nanti tubuh kebangkitan kita itu akan menembus apa? Ruang dan waktu. Nah, maka langit dan bumi yang baru itu adalah alam semesta fisik kita saat ini yang telah dibangkitkan. Jadi dibersihkan dari dosa, tidak bisa lagi mati, tidak lagi rusak, tapi sepenuhnya mengalami kemuliaan Allah. Nah, ini kamu baca ini ya. Itulah namanya ekspektasis yang kita pelajari di sini. Nah, lewat alam semesta yang baru ini, manusia itu dikasih satu kerinduan untuk belajar itu. Ya. Nah, saya menginginkan itu. Mana ini nanti kebangkitan? Saya ingin sekali dapat tubuh kebangkitan itu. Ya, supaya mengalami ekspektasis itu. Jadi kesempurnaan kita itu bukan kondisi statis ya, tapi satu gerakan dinamis yang tidak pernah berhenti menuju kedalaman Allah yang tak terbatas. Itu belajar dari Nisa. Ya. Nah, akhirnya ini mempengaruhi pemikiran Maximus. Nah, kita udah singgung di sini ya. Tadi di sini kondisi statis ya kan. Nah, tadi kita tidak statis tetapi kita mengalami ekspektasis yang akan terus belajar ya di sini. Jadi di sini di langit dan bumi yang baru kita nggak akan pernah bosan. Kenapa? Karena bosan itu produk dari kefanaan dan dosa. Ya kan, karena suatu kehilangan maknanya. Di kekekalan, karena alam semesta telah dipenuhi oleh Allah yang tak terbatas, maka eksplorasi kita terhadap alam semesta dan terhadap Allah tidak akan pernah menemui jalan buntu. Nah, itu. Ilmu pengetahuan, teknologi, apapun itu akan menjadi semacam teologi alamiah yang disempurnakan. Ya, kita akan terus belajar
terus menemukan kedalaman baru dari logo ciptaan, dan setiap penemuan baru akan membuahkan pujian yang baru. Tapi bukan ciptaan-ciptaan yang akan mendatangkan dosa ya, nah, itu akan dihancurkan. Misalnya, apakah nanti ada diciptakan bom atom nggak? Dan nanti bom atom nggak? Rudal gitu ya, kayak di Iran, perang Iran. Apakah ada senjata pemusnah massal? Nah, karena sudah ditransfigurasi, manusia juga tidak akan menciptakan itu. Bisa menciptakan itu? Bisa, tapi manusia tidak menciptakan itu. Ya. Nah, karena sudah kreasinya itu selalu di dalam harmoni yang sempurna dengan kehendak alam. Nah, kalau sekarang kan belum. Manusia bikin nuklir, bagus buat listrik, buat tenaga listrik. Tapi efek sampingnya bisa jadi bom atom, ya kan? Nah, itu enggak. Kalau nanti dalam langit dan bumi yang baru, apa yang kita kreasi itu selalu sempurna, harmoni sempurna dengan kehendak Allah. Tidak ada lagi resiko terpleset jatuh ke dalam dosa. Nah, itu ya. Oke, selain Nisa, kita lanjut. Ada lagi siapa? Nah, ini salah satu teolog yang berpengaruh di Timur. Ada namanya Pseudo Dionysius dari Areopagita. Ya. Nah, ini identitas historisnya masih diperdebatkan ya. Makanya di tulisan-tulisan Pseudo Dionysius itu pseudo itu kan artinya bayangan ya. Jadi bukan Dionysiusnya ya, tapi pakai nama samaran Pseudo Dionysius. Oke, nah ini yang sangat mempengaruhi pemikiran Maximus dan di Timur ya. Misalnya dia tulis dengan nama-nama ilahi, the mystical theology, ya tentang malaikat, tentang gereja gitu. Nah, itu banyak pengaruh luar biasa dalam teologi Timur dan kemudian juga Barat ya. Tulisan-tulisan dari Pseudo Dionysius ini. Nah, kondisi utamanya adalah teologi apofatik yang nanti yang sebenarnya kita sedang pelajari ya di dogmatika. Artinya dalam teologi apofatik itu ya teologi negasi itu Allah melampaui seluruh konsep dan nama manusiawi sehingga cara tertinggi berbicara tentang Allah adalah dengan menyangkal semua atribut yang dapat dikonseptualisasikan. Ya, jadi ini teologi apofatik. Ini yang dikembangkan oleh Maximus dan di dalam tulisan-tulisannya misalnya tulisan-tulisan tentang teologi ya itu yang kita lagi bahas ya tentang apofatik. Nah, kamu perlu tahu nanti ini cara berteologi. Nanti kita juga akan bahas di pertemuan ke berapa ini ya, keempat ya. Oke. Apa itu apofatik dan katafatik. Apofasis dan katafasis. Kok ini masih terang. Ini karena settingnya harus bangun modelnya model. Ya sudah, masih bisa baca kan? Oke. Oke, nanti kita akan singgung ya di apofasis dan katafasis. Nah, ini kita masih masuk sejarahnya ya. Tokohnya siapa kalau di Timur tuh kamu harus tahu. Selain era-era konsili, tetapi juga ada era-era bapak-bapak gereja seperti ini ya. Misalnya ada tulisan dari Kapadokian, tulisan dari Nisa, tulisan dari Pseudo Dionysius. Nah, belajar tentang apofatik. Oke. Nah, paradok Dionysius, kita mengenal Allah paling dalam justru melalui ketidaktahuan yang melampaui semua pengetahuan atau agnosi. Ya. Oke. Ya, jadi kita bisa mengenal Allah itu satu sisi yang berarti Allah itu sebetulnya bisa dikenal, tetapi di dalam satu ketidaktahuan yang melampaui semua pengetahuan. Itulah apofatik. Nah, kemudian ada tokoh yang sangat terkenal di Timur, yaitulah Maximus ini. Ya, Maximus ini adalah puncak teologi dari Timur patristik. Oke. Nah, dia hidup di tahun berapa? 580 sampai 662. Ya. Riwayat hidupnya adalah teologi yang hidup. Dia lahir dalam keluarga bangsawan Konstantinopel, menjadi sekretaris kaisar, meninggalkan karir untuk menjadi biarawan. Dia berjuang melawan monotelisme, didukung kaisar, sehingga dia dipotong tangan kanannya dan lidahnya. Ya kan? Akhirnya dia diasingkan.
Oke, dibuang ke Kaukasus di mana dia meninggal pada tahun 662 Masehi. Ya. Nah, penderitaannya adalah partisipasi dalam penderitaan Kristus, teosis yang dihidupi bukan hanya diajarkan. Karya-karyanya tadi yang sering saya kutip itu ambigua. Maksudnya itu adalah penjelasan-penjelasan tekstulis dalam Gregorius dari Nazianzus dan Pseudo Dionysius. Jadi ada tulisan-tulisan dari Gregorius dan Pseudo Dionysius, dia jelaskan, dia bikin komentar gitu. Oke, itu ambigua. Lalu ada pertanyaan kepada Thalasium, jawaban-jawaban atas pertanyaan dari Thalasium. Lalu ada Centurion Love, ada Mystagogia, ada tulisan-tulisan teologisnya ya. Salah satunya kita pelajari adalah di buku ini ya, Filokalia tadi, yang 200 teks tentang teologi ya, ada 400 teks tentang kasih, ada 500 teks tentang teologi lagi, itu banyak tulisannya. Nah, itu yang sedang kita pelajari semester ini. Ya, jadi kalau kamu belajar spiritualitas, kamu sedang belajar apa? Filokalia, 200 teks tentang teologi. Itu salah satu tulisan dia yang sangat dalam gitu. Ya, ada kan filenya ada yang ini ya udah kasih ya. Ini penjelasan 200 teks tentang teologi. Ini baru yang jilid pertama. Ada kan? Nah, ini salah satu tulisannya. Ini yang kita lagi pelajari di kelas, kamu akan pelajari ini nanti. Ya. Oke. Tapi nanti di semester berikutnya. Oke, ini ada 2 teks sebetulnya. Nah, ini yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. 200 teks tentang teologi. Nah, spiritualitasnya diambil dari sini kan? Ya. Nah, kita bahas teori Jumat. Nah, kita ambil dari tulisan Maximus, ya kan? Nah, kemarin kita udah sampai mana itu spiritualitasnya? Oke. Nah, kita udah bahas kenapa spiritual Maximian, rangkanya adalah 3H tadi ya, teoria, teologia, dan praksis, ya kan? Nah, kemudian kita udah bahas di sini, Allah itu esa, tak berawal, tak terpahami, ya kan? Sama sekali tidak memiliki potensi maupun aktualitas, ya. Dia adalah sumber dari segala potensi dan aktualitas. Sama sekali mengecualikan gagasan tentang kapan dan bagaimana di luar waktu, ya kan? Nah, ini yang kita bahas kan. Nah, kalau baca ini adalah spiritualitas kita tentang Allah. Kamu harus tahu nih. Ya, nah, ini adalah yang diajarkan oleh siapa? Maximus di abad ke-7. Ya, lewat karya-karyanya seperti Filokalia ini. Nah, kemudian ada Simeon sang teolog baru selain Maximus, ada namanya Simeon. Ya, ini salah satu misiku terbesar dalam teologi timur yang menekankan ini lebih dalam lagi. Ya, pengalaman langsung dengan Allah sebagai norma kehidupan Kristen yang sejati. Nah, nanti ke depan kita mau belajar dari Saint Simeon juga. Ya, salah satu tulisannya dalam Filokalia ini. Ini tulisan dia. Ini Peter Arius, ini Saint Simeon. Mungkin di chapter 2 ya, volume 2. Nah, yang kita pelajari kalau Maximus ini kan ini ya. Nanti ada lagi 5 century, 5 century berbagai teks tentang teologi, divine economy, dan virtue and vice ya, kebajikan dan kejahatan. Nah, ini tulisan dia. Tapi ada lagi namanya Saint Simeon. Oh, mungkin di volume 4 kali ya. Nih.
Nih ya, Saint-Simeon, The New Theologian. Ini kelihatan. Nah, dia tulis tentang apa nih? Ada 153 practical and theological texts. Ini dalam banget. Ya. 153 teks tentang apa? Hal-hal yang praktis dan teologis. Ini. Ya, ini salah satu tulisannya yang dahsyat sekali. Oke. Kalau nggak salah saya ada buat terjemahannya ya. Sudah ada di sini mana Simeon. Nah, nih. Oke. Ini terjemahan Indonesianya tentang iman, terus tentang tiga metode doa, dan 153 teks praktis dan teologis. Nah, ini dia. Dia cuma ngomongnya singkat, tetapi dalam sekali kalau kita ambil. Ya, misalnya dia ngomong tentang iman, itu adalah mati bagi Kristus dan perintah-perintahnya. Oke, menganggap kemiskinan sebagai kekayaan dan memandang segala sesuatu yang tampak sebagai sampah dan asap. Kok mati? Oh, mati lampu ya. Oke. Nah, itu tulisan-tulisan dari eh, para bapak gereja ya, seperti Santo Simeon. Gak apa-apa, kamu dengerin aja. Dengan saya rekam. Yang berikutnya adalah Palamas. Palamas ini salah satu teolog besar juga yang mengajarkan tentang perbedaan esensi dan energi. Nah, itu tokohnya namanya Palamas. Dia hidup tahun 129 sampai tahun 129 sampai tahun 13 namanya Gregorius Palamas. Nah, dia membedakan antara ada esensi dan energi. Ya. Ini jauh setelah Masinis memang. Ini juga teolog besar, bapak gereja yang sangat besar. Ya. Nah, ini dia ciptakan karena ada kontroversi ya, yang mengatakan bahwa Allah itu hanya esensi, dia nggak punya energi. Nah, kita nggak percaya Allah itu punya energi yang kita bisa kenal lewat ciptaan-ciptaan dia. Ya, nah itu yang diajarkan oleh Palamas. Sehingga melalui energi inilah manusia itu bisa berpartisipasi bersama dengan Allah, tapi bukan di dalam esensi, tapi berpartisipasi di dalam energi. Jadi kemungkinan teosis itu jadi terbuka ada. Nah, ada energi ilahi. Ya, gitu. Nah, kalau tokoh kontroversi yang dia lawan itu adalah namanya Barlaam dari Calabria. Itu dia mengajarkan bahwa eh, nggak ada energi. Allah itu cuma esensi. Nah, kita percaya esensi Allah memang nggak bisa diakses. Kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Ya, makanya kan kemarin kita udah belajar kan di spiritualitas Allah yang kita nggak bisa akses, kita nggak bisa pahami. Allah yang kalau kamu sebut Allah itu kasih, ya itu energinya. Tapi esensinya melampaui kasih. Allah di luar kemampuan kita untuk mengetahui apa itu kasih. Di luar kemampuan kita. Kalau kita bilang Allah itu kasih, konsep kasih kita itu di luar pengetahuan yang kamu bisa pikirkan itu di luar itu semua. Karena Allah melampaui apapun yang kamu pikirkan tentang kasih, kamu bisa buat buku tentang kasih setebal gunung pun itu Allah jauh melampaui itu konsep itu. Ya. Tapi kita bisa mengatakan Allah itu kasih karena ada energi. Ya, Allah itu kasih.
Allah itu pencipta, Allah itu adil, Allah itu berkuasa dan sebagainya. Allah itu esa dan sebagainya. Karena ada energi. Tapi esensinya apofatik itu melampaui apa yang kita bisa pikirkan tentang Allah. Aku bilang Allah itu kasih yang melampaui apapun yang kita bisa pikirkan tentang kasih itu. Ya, nah itu yang diajarkan oleh Palamas. Jadi Palamas itu menolong kita untuk memahami ini. Kalau nggak ada dia, kita juga bingung menjelaskan Allah yang kayak gimana. Karena ada esensi dan ada energi. Oke. Itu tokoh-tokohnya. Nah, sekarang karakteristik utama teologi timur, ya. Beberapa karakteristik yang membedakan teologi timur dan barat perlu diidentifikasi ya. Coba kalian buka, ini ada di handphone ya. Oke. Nah, saya ingin baca. Bisa buka di handphonenya. Nah, oke, Ambrosius coba baca. Karakteristik utama teologi timur. Iya. Diidentifikasi. Lebih dalam dalam pertemuan berikutnya. Karena di sini sebagai metode Allah pada dasarnya tidak dapat diketahui dalam esensinya. Yang pernyataan positif tentang Allah harus diimbangi dengan kesadaran akan konsistensi yang melampaui semua konsep. Ya, tadi yang saya jelasin. Kalau kita belajar teologi timur, ya, kamu lihat kayak Maximus atau seperti yang saya jelaskan sama kalian tuh di kelas berulang-ulang. Kita pakai metode namanya apa? Apa? Apofatisme. Apa itu apofatisme? Aha. Terus? Iya. Jadi kalau tadi kita bilang Allah itu kasih, itu energinya. Tapi kalau kita pakai apofatisme, yang kita sebut kasih itu bukan hasil pemikiran kita. Kita nggak bisa mengotak-ngotakin Allah. Karena konsep kita tentang kasih itu tidak bisa memuat yang namanya A. Jadi Allah melampaui segala pemahaman kita tentang kasih. Itu namanya apofatik. Ya. Jadi kita harus imbangi dengan satu kesadaran akan satu transendensi Allah yang melampaui semua konsep. Jadi Allah itu kasih, betul. Tapi dia melampaui kasih. Paham ya? Oke? Ngerti? Ini kita udah masuk. Metode ini harus paham nih metodenya. Ya. Oke. Itu paling penting di dalam teologi timur. Yang kedua, karakteristiknya apa? Ciri khas teologi timur itu adalah menekankan teosis sebagai tujuan. Maka kamu akan sering dengar kalimat saya tentang teosis, ya kan? Tentang menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu tujuan kita berteologi. Ya, tujuan kamu hadir di kelas ini, kamu belajar teologi, bukan cuma hanya untuk pelayanan, tapi apa tujuan dari pelayanan? Ya, untuk teosis, untuk keselamatan. Ya, coba baca. Pak Giovanni. Keselamatan. Nah, ini udah datang. Coba nyalain lagi. Itu. Hah? Ya. Oh, emang mati lampu ya? Oke. Di Purwokerto mati lampu nggak, Vin? Vin? Aman Sini kok, mati lampu.
Aman, aman. Oh, sorry. Berarti oh ini ya. Nah, speakernya harus yang coba Vin ngomong. Suaranya ada nggak? Tes. Ada nggak? Oke, udah. Ada. Boleh kau mati lampu? Enggak, aman kok. Aman. Wah, di sini mati lampu. Oke. Teosis sebagai tujuan. Nah, keselamatan, coba baca. Sih sebagai tujuan Iya. keselamatan bukan Iya. yang seluruh tensi manusia melalui partisipasi dalam Nah, itu dia. Jadi kalau nggak ada energi ilahi, kita bisa mencapai teosis. Ya. Nah, inilah yang dirumuskan tadi oleh Bapak Paul Gereja kayak Maximus, kayak Palamas. Ini menolong kita nih memahami ini. Ya. Jadi keselamatan itu bukan cuma kamu diampuni dosa atau kamu masuk surga gitu ya. Tapi kamu mengalami apa? Pengilah seluruh eksistensi manusia. Jadi kalau manusia yang adalah mikrokosmos itu, alam semesta yang kecil, kalau kamu diilahikan, maka seluruh alam semesta ini juga akan diilahikan. Ya, dalam tubuhmu ada apa? Air. Nanti air diilahikan. Di dalam tubuhmu ada zat apa aja? Semua ada di alam semesta itu ada di dalam tubuhmu. Ya, apa yang kamu lihat di dalam tanah, zat-zat apa yang di dalam tanah, itu ada di dalam tubuhmu. Ada besi, ada seng, ada natrium, kalium, fosfor, mana istilah-istilah semua itu ada semua di dalam tubuh kita. Air. Kalau kamu diilahikan mengalami teosis, seluruh eksistensi manusia itu berpartisipasi nanti di dalam energi. Jadi air yang di dalam tubuhmu nggak akan pernah yang lagi kamu akan mengalami namanya dehidrasi. Sekarang iya, kamu nggak minum, kamu dehidrasi. Nanti setelah kamu mengalami teosis, kamu nggak perlu minum, kamu nggak perlu makan, kamu nggak perlu seks juga, karena semua sudah mengalami energi ilahi. Ya, kamu nggak perlu uang gitu loh. Kalau sekarang kita masih perlu cari uang, perlu obat kalau sakit, ya. Kalau bosan perlu hiburan, ya, perlu dengar musik gitu. Nah, tapi di surga nggak akan bosan, karena seluruh eksistensi kita itu sudah menunjang keberadaan diri kita. Makanya air nanti itu akan akan jadi sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Jadi surga kamu jangan khawatir, di sana nggak akan kekeringan seperti sekarang. Kita dua bulan nggak hujan udah kering gitu ya. Cari airnya susah, nanti nggak ada. Gitu karena air sudah apa diilahikan. Ya apapun yang kita butuhin. Pak kalau misalnya mau makan bisa nggak di surga? Silakan kalau mau makan. Nggak makan juga nggak mati gitu. Jadi makan itu bukan lagi menjadi satu syarat utama. Kalau kamu nggak makan, kamu mati seperti di bumi ini. Nanti akan mengalami yang namanya pengilahian. Seluruh eksistensi kita hanya akan berpartisipasi dengan energi ilahi yang kekal itu. Ya, tubuh kita tetap tubuh fisik, tetapi tidak akan pernah menua, tidak akan pernah nggak perlu lagi operasi plastik di sana. Ya, kalau di sini masih perlu ya operasi plastik. Oke, kamu ngerti nggak operasi plastik? Orang-orang Korea itu loh, ya supaya awet muda operasi plastik. Nah, di sana ada nggak? Oke, karena kita sudah apa? Mengalami partisipasi dalam energi ilahi. Nah, ini yang kamu harus tahu. Kita belajar teologi nanti untuk apa pada akhirnya? Mencapai teosis. Ya. Nah, ini salah satu yang ditekankan. Yang ketiga, teologi timur, coba baca lagi.
Apa yang belum? Airin, ada bisa buka nggak? Oke, Ani deh, Giovanni lagi. Teologi Timur, liturgi sebagai teologi yang utama atau teologi prima. Ya, Teologi Timur berkembang dalam konteks liturgi dan doa, trauma, materi utama dan konteks sekolah dan fundasi akademik. moto kita ini dia. Lex orandi, lex credendi. Coba baca. Artinya, apa yang kamu doakan, itulah teologi kamu. Itu namanya lex orandi, lex credendi. Ya, apa yang kamu doakan, itulah yang menjadi imanmu, itulah kepercayaan, itulah teologi. Jadi kalau kamu mengatakan Bapa kami yang di surga, itulah teologi kita, itulah yang kita imani. Oke? Nah, apa artinya Bapa kami yang di surga? Ya kamu harus belajar tentang doa Bapa kami misalnya. Nah, itu ada itu Maximus juga mengajarkan itu, ya. Nah, nanti kapan-kapan kita akan bahas doa Bapa kami ini menurut Maximus. Tapi perlu 1 semester itu. Ya. Nah, ini salah satu lex orandi kita, salah satu doa kita yang harus kamu terus ngulang terus setiap hari, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu dan sebagainya. Walaupun kamu belum mengerti, belum menjadi kredendi, nggak apa-apa. Tapi kamu ucapkan terus. Nah, kamu tapi ya belum belajar gitu. Ya. Jadi doa dan iman plus pengertian itu nggak bisa kita tinggalkan. Ya, 3H itu. Kamu doa, ada doa nggak ini kemarin? Kamu doa kepada Theotokos, ada disuruh Paraklesis yang buku doa itu yang dari Burina, ada kan? Nah, itu kamu doakan, itulah nanti yang akan menjadi iman kamu. Kalau enggak, ya kita cuma hanya di mulut aja basa-basi gitu. Ya. Nah, misalnya ini, doa Bapa kami. Ini singkat, cuma saya kepingin bikin yang lebih dalam lagi. Nih, 49 halaman. Ini bagus sekali tentang doa ini. Ini dari Maximus. Dia juga membahas, oh iya, kalian nggak bisa lihat ya. Oke, yang di Zoom bisa lihat soalnya. Kita tunjukin yang di Zoom, supaya yang di Zoom ini Bu Kesia, Pak Arvin, semangat belajar yang mereka. Ya, kan mungkin mereka penasaran, ini anak teologi belajar apa aja sih di kampus? Nah, ini yang dipelajari. Mumet mereka nanti. Oke, nah, belajarnya apa? Apakah kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, jangan bawa kami dalam pencobaan. Nah, nanti saya ingin revisi buku ini jadi lebih solid lagi nanti tentang Maximusnya. Ya, karena ini doa yang menjadi tadi moto kita apa? Lex orandi, doa menjadi credendi, jadi kepercayaan kita. Apa yang kamu doakan, itulah hidupmu. Nah, itu teologi timur. Oke? Nah, misalnya kan kamu diajarkan ini ya, satu buku doa lagi oleh siapa? Kemarin Durina ya. Nah, itu pelajari baik-baik. Itu lex orandi, lex credendi. Nih. Halaman
Disuruh baca halaman berapa? 37 kan? Ya. Begitu kamu baca ini, kamu harus ingat lex orandi, lex credendi. Coba baca. Oke, Bu Kesia coba sama Arvin. Lex orandi, lex credendi. Lex orandi, lex credendi. Nah, Ini. artinya apa? Apa yang kamu doakan, itulah yang kamu imani. Ya, gitu. Kamu doa Bapa kami, itulah yang kamu imani. Itulah jadi hidupmu gitu loh. Maksudnya bukan cuma imani di sini ya. Credendi itu kayak ya jadi pusat hidup kita, pusat kepercayaan hidup kita gitu. Ya, credendi. Mau tanya Pak Hendy, Ya, liturgi itu mulainya sejak kapan ya? Soalnya kan di gereja mula-mula itu kan yang abad pertama itu kayaknya belum ada liturgi ya. oh ya, liturgi sebetulnya itu sudah diambil, diadopsi oleh para rasul dari model perjanjian lama. Ya, jadi kayak hukum Musa itu nggak dibuang habis gitu, tapi digenapi. Ya, misalnya ada Vesper, itu kan sebetulnya kan ibadah senja yang ada dalam perjanjian lama. Misalnya kalau baca di dalam kitab Pentateuch, Imamat dan sebagainya itu sudah ada Vesper. Ya, para rasul pergi ke bait Allah berdoa pada jam ketiga gitu kan. Nah, itu sebetulnya mengikuti liturgi yang ada di perjanjian lama. Intinya itu ya. Ah, doa mereka ya. Kemudian tapi itu semua nanti ditransformasi menjadi kepada Kristus. Itu menariknya liturginya. Sampai nanti di abad yang pertama ada namanya liturginya Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Itu di abad pertama. Ya, persis mengikuti seperti yang di sinagog gitu. Oke. Nah, kemudian berkembang ada lagi ditransformasi oleh Chrysostom di abad keempat. Nah, itulah namanya liturgi Chrysostomos. Misalnya kayak gini liturginya. Eh, ya, ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini liturginya The Divine Liturgy of John Chrysostom. Ya, ini kalau eh, ini semua misalnya kayak kayak eh, bacanya antara deaconnya dengan priest, semuanya blessings lagi. Itu semua ada makna teologisnya semua dan diambil dari kitab suci. Gak ada satupun ini yang tidak diambil dari kitab suci. Gitu. Ya. Nah, jadi memang ya dibuat disusun ya, memang itu harus disusun. Nah, tapi eh, kompleks sih, Vin. Ya, jadi salah satunya kalau liturgi ilahi itu mengambil dari perjanjian lama. Nanti doa-doanya pagi, siang, malam itu semua juga diambil dari ada di dalam perjanjian lama. Jadi tidak dibuat yang baru gitu sebetulnya. Dan itu berkembang sampai sekarang gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ya Vesper nih, Vesper itu maksudnya kalau di Islam itu sembahyang maghrib, ya. Di Kristen namanya apa? Vesper. Sedang matahari terbenam jam 6 sore. Itulah dimulai hari yang baru. Nah, ya. Lalu diajak baca Mazmur 104 tentang pencernaan. Karena hari pertama itu hari petang, bukan tengah malam. Gitu. Nah, baca Mazmur tentang penciptaan. Oke. Terus manusia jatuh dalam dosa. Baca lagi Mazmur 4. Ya. Terus bacalah, terus nanti Yesus datang berinkarnasi. Jadi ada lagi bacanya itu tentang Vesper. Jadi waktu kamu ibadah-ibadah itu sudah diambil dari perjanjian lama yang menubuatkan tentang keselamatan kita, tentang dosa, tentang bukan tentang keselamatan ya, tentang Kristus dan sebagainya itu
diambil dituangkan di dalam Vesper seperti ini. Nah, ya, saya memang kepingin ya ngajar tentang liturgi. Oke, ini nanti apa sih isinya? Ya, misalnya begitu ngomong blessed is the kingdom of the Father, the Son, the Holy Spirit. Terberkatilah kerajaan ya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang dan selama dan sepanjang segala zaman. Amin, misalnya gitu. Nah, begitu mulai kata itu diambil dari mana? Ya, terus kenapa? Itu semua ada penjelasan. Intinya liturgi itu kamu bisa melihat bagaimana ibadah malaikat di surga itu dijiplak di bumi. Oke? Siapa yang paling dekat dengan Allah? Paling kepala malaikat di surga, para malaikat di langit. Ya kan? Mereka ngapain? Ibadah. Nah, itulah yang kita tiru. Jadi kenapa kok ada liturgi? Karena kita sedang beribadah, meniru ibadahnya para malaikat. Ini bukan sekedar yang kita tangan aja gitu, ya. Dan maknanya sebenarnya. Nah, gereja-gereja sekarang udah nggak kenal itu. Liturgi itu kayak susunan acara gitu. Satu, ini 2 lagu, itu khotbah, itu persembahan, nyanyi lagi, doa berkat, selesai kan gitu kan. Nah itu very simple gitu. Itu bukan liturgi. Liturgi kamu beribadah. Nah, jadi benar dalam doa-doa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti Yesus di dalam konteks ibadah. Ya. Oke, jadi kalau mau tahu itu ya kita mesti masuk ke gereja namanya gereja ortodoks. Nah, itu masih mempertahankan liturgi seperti abad para bapak gereja. Lihat di YouTube aja banyak. Ya, liturgi ilahi kamu. Liturgi ya. Divine liturgy. Divine liturgy. Ah, nanti ketika di YouTube muncul banyak itu. Oke. Nah, bisa belajar dari situ. Jadi salah satu utama teologi timur itu ya memang teologi. Liturgi. Ya, kemarin saya suruh baca apa? Ada 2 kanon tentang tertidurnya Theotokos. Ya kan? Dibaca nggak itu? Kurasa enggak kali. Tarik tambangnya menang nggak? Tarik tambangnya menang ya kan? Tapi bacanya menang nggak? Hah? Ya, mesti baca ya. 2 kanon itu yang ditulis oleh Saint Cosmas dengan John dari Damaskus, Yohanes Damaskus, tentang memperingati wafatnya Sang Theotokos. Kenapa kok kita harus belajar itu? Bukankah di Protestan kita enggak kenal yang namanya Maria, begitu-begitu? Nah, kamu mesti baca itu. Ya. Kemarin saya banyak diskusi dengan seorang yang anti gereja. Ya. Artinya gereja dalam bentuk gedung ya. Dia nggak mau ibadah gereja, memperingati orang-orang kudus. Gereja itu ya intinya Yesus, Alkitab cukup gitu loh. Jangan ditambahin macam-macam. Tambahin itu bila ditambahin orang-orang suci lah, tambahin nabi-nabi lah. Itu buatan manusia semua dia bilang. Cukup Yesus dan Alkitab aja. Dan ya, jangan aneh-aneh gitu. Terus berbuat baik gitu. Ya udah, cukup. Nah, ada orang seperti itu. Dia Kristen, bahkan dulu jadi dosen saya.
Tapi berubah jadi seperti itu. Ya, dulu ngajar di sini juga. Gitu. Nah, bisa ya, ada orang yang ya kalau dia nggak belajar dari sejarah, ya kamu akan bisa jatuh seperti itu. Ya, ya. Udah dijelasin, segala macam, sulit, nggak mau diterima. Kenapa? Karena itu tadi, apa yang dia doakan itu jadi hukum kepercayaan dia gitu loh. Ya. Nah, makanya doa itu sangat penting. Oke, coba kembali ke buku doa tadi. Nih ya, Kesia, Arvin yang belajar sama saya ini. Nah, ini belajar ini. Halaman 37 udah buka belum? Kanon permohonan kepada Sang Theotokos Terkudus. Nah, kemarin saya ada share 2 kanon tentang Sang Theotokos yang tertidur. Itu dibaca. Itu ada makna teologisnya semua. Kamu baca kanon, itu kamu lagi doa. Kamu lagi doa, itulah imanmu di situ. Jadi iman kita, teologi kita itu bukan waktu kamu belajar di kelas. Yang saya sampaikan di kelas itu semua cuma pengetahuan, bukan doa, bukan imanmu. Saya cuma ngomong-ngomong doang nih, informasi doang nih sama kalian. Tapi yang jadi teologimu, yang jadi kredibilimu apa? Kamu doa. Oh, rupanya apa? Itu dengan Tuhan kita. Itulah imanmu aja, imanmu sedekah. Ya, iya, doanya dalam itu menunjukkan itulah itu. Oke, nah itu. Lex orandi, lex credendi. Itu kamu mesti ngerti. Yang menjadi ciri kamu, yang jadi orang. Kamu belajar teologinya bukan di kelas. Kamu belajar teologinya kapan? Bukan kamu saat mengerjakan tugas. Bukan. Itu kamu sedang ngerjain PR. Memang isinya teologi. Tapi itu bukan teologimu. Itu teologi saya. Paksa kamu kerjain. Ya. Nah, tugas dia. Tapi yang menjadi teologimu apa? Saat kamu berdoa, lex orandi. Orandi doa. Ora itu ada doa. Ya. Oke. Jadi jangan lupa, jangan tinggalkan doamu. Ya. Ada banyak sekali spiritualitas timur yang ya mungkin sampai saya mati nggak akan habis diajarkan di sini. Banyak sekali. Ya. Saya tiap semester ngajar itu bahannya selalu beda. Kamu tanya teman-teman deh. Ya. Nggak ada yang sama. Karena banyak sekali bahan yang mau saya ajarkan gitu. Ya. Di kelas ini saya udah buka banyak buku kan yang belum diajarin. Ya, itu Filokalia itu dibuka itu Malamas, ada Simeon, ada siapa lagi, Nisa, itu aja banyak tulisannya yang belum kita pelajari. Spiritualitas mereka, waduh, luar biasa kayanya. Ya, tapi itu akan percuma, hanya jadi informasi, kalau itu nggak jadi doa kamu. Ya. Nah, jadi dalam spiritualis timur, selain kamu belajar bapak-bapak gereja, tadi ya, belajar apa tadi di sini, teologi apofatik, atau kamu ngerti teosis, tapi kamu perlu berliturgi di dalam doa. Pak, saya kan bukan orang ortodoks, gak bisa ikut liturgi. Mulai dari doa dulu. Ya kan? Doakan Tuhan tuntun kita, ya, kamu
bisa menemukan nanti liturgi yang tepat buat kamu. Apa? Siman teologi timur sudah mengajarkan lex orandi, lex credendi. Itu harus jadi moto hidup kita. Apa yang kamu doakan, itulah hidupmu. Ya. Nih. Kepada Sang Theotokos, marilah kita berlari sekarang dengan paling bersungguh-sungguh. Kita pendosa semuanya dan malang, dan bersujud dalam pertobatan berseru dari relung-relung jiwa kita. Wah, kamu baca kalimat itu aja ya. Saya baca ini aja ya. Itu sudah menusuk sampai ke dalam jiwa saya. Itu doamu. Berarti harus diajarkan bertobat yang berseru-seru dari relung jiwa kita. Aku pendosa semuanya dan malang dan bersujud. Wah, luar biasa dalamnya itu. Jadi kita nggak ada yang sempurna di hadapan Tuhan ya. Ya empuhan datanglah menolong kami, berbelas kasihan kepada kami, bergegaslah karena kami terhilang dalam benaknya pelanggaran. Janganlah usir dari para hambamu dengan tangan kosong, karena engkau saja yang kami miliki sebagai satu-satunya harapan kami. Luar biasa di dalam. Kamu resapi, itu orandi kamu. Ya, kalau Maximus bilang itu praksis kamu. Redentinya apa? Kamu akan bisa melihat dirimu dengan Allah itu seperti apa, dengan sesama itu seseorang itu namanya teorian. Ya. Nah, justru di sekolah-sekolah seperti ini, kamu punya banyak kesempatan. Waktumu memang terbatas. Kamu cuma kuliah di sini 3,5 tahun. Habis itu kamu sudah harus pergi praktek. Tapi 3,5 tahun, ya itu cepat ya. Itu akan cepat. Jadi, itu juga bisa lama kalau kita lihat ya. 7 semester itu bukan waktu yang singkat juga. Bukan 7 hari, bukan 7 bulan. Ya kan? Tapi 3,5 tahun. Nah, itu kesempatan kamu untuk ini. Nanti kalau kamu udah lulus di luar ya nggak ada yang bimbing lagi. Ya. Paling saya cuma suruh baca di grup. Jadi di grup itu 90% isinya alumni. Ya bertahun-tahun tamat. Saya cuma hanya bisa bagikan teologi saya. Suatu saat mereka bisa baca dan paling bisa itu. Tapi kalau mereka nggak baca, nggak belajar lagi, ya nggak bisa paksa kan. Tapi kalau kalian di sini masih banyak kesempatan waktu. Ya. Nah, jadi tanamkan lex orandi, lex credendi itu. Banyak doanya, banyak kenal Tuhannya gitu. Pengetahuan teologinya naik, ya. Oke? Oke, kita selesai mau chapel. Nah, minggu depan kita akan lanjut ke oh ya, ini yang terakhir ciri khas yang keempat, kosmologi kristosentris ya. Jadi semuanya berpusat kepada Kristus sebagai logos kosmis. Ya, yang menjadi. Nah, makanya kalau kamu lihat penjelasan-penjelasan saya di grup itu selalu ada logos dan logoi. Ya kan? Logos dan logoi. Nah, karena itu ciri khas teologi timur itu. Nah, nanti pertemuan yang ketiga, kita akan belajar dari teologi baratnya. Apa sejarahnya dan perkembangannya sampai sekarang. Mulai dari Agustinus sampai reformasi dan sampai seterusnya sampai sekarang. Itu di teologi barat. Nah, minggu depan kita akan bahas ini. Tolong baca pertemuan 3 halaman 17 sampai selesai ya. Oke. Nah, ikuti diskusi-diskusi grup. 1 minggu ini banyak bahas tentang malaikat ya. Ada hal-hal baru yang kalian terima? Ini Dodi ini mukanya kok kayak udah ngantuk-ngantuk. Hah? Saya lihat kamu. Capek kemarin. Menang berapa piala kamu? Gak bagi-bagi. Dapat hadiah apa?
Hah? Snack. Mana? Kok nggak dikasih saya? Oke. Eh, tadi saya mau ngomong apa jadi lupa. Oke, bahas tentang apa? Malaikat. Ada insight-insight baru nggak di grup itu? Hah? Ada insight-insight baru nggak tentang malaikat? Iya, kenapa kok malaikat nggak ada manusia kalau bersalah kan dikasih waktu sama Tuhan tuh bertobat, ya kan? Kok malaikat enggak? Jadi kayak iblis itu kan malaikat yang jatuh ya, dia ada kesempatan bertobat. Nah, makanya baca, udah dijawab di situ, nggak dibaca ya grup WA-nya. Hah? Oh, itu tidak dikasih, tidak di, tidak ada lagi kesempatan. Kenapa? Kok manusia dikasih kesempatan bertobat, kok malaikat enggak? Nah, iya, malaikat itu satu sisi dia nggak ada kesempatan bertobat lagi karena dia bukan hidup di dalam kronos yang linier itu, ya. Dia sudah hidup di dalam ion yang terjadi sekali dan akan konsekuensinya terusnya. Dia nggak memiliki tubuh seperti kita yang bisa recover gitu loh. Begitu dia jatuh, dia nggak bisa recover lagi karena dia hanya roh, ya kan? Nah, seperti itu yang saya jelaskan di situ. Diikuti ya. Nah, itu untuk minggu depan, baca pelan-pelan, ya, tanya. Saya mau di kelas ini ada yang tanya, ya, termasuk saya Bu Kesia juga boleh ya, Arvin. Kalau sudah tanya, ya udah tanya lagi juga nggak apa-apa. Saya mau nanya, Pak. Di grup aja Bu, udah nggak sempet. Oh, Tapi siap. boleh Bu. Nanti saya akan jawab di grup. Apa? Halo Bu Kezia. Oh, boleh, masih bisa? Bisa, bisa. Oke, Pak, begini, tadi Bapak menjelaskan tentang bahwa pada saat kita ya bersaksi ataupun kalau pendeta kan menyiapkan khotbah, tidak langsung dengan Alkitab, firman Tuhan yang sudah Tuhan kita. Ya, Tetapi harus ada referensi dan lain-lain. Apakah seperti itu, Pak? ya. Tidak boleh langsung baca Alkitabnya saja. Kita harus dibekali tadi, lex orandi, lex credendi. Menurut Maximus harus ada praksisnya dulu. Ya, jadi praksis itu seperti kamu belajar teologi, kamu belajar doa, kamu belajar macam-macam. Nah, itu baru nanti jadi kredendi kamu, menjadi iman kamu yang kamu nanti ceritakan sama umat. Tapi doanya mana dulu? Jadi doa itu bukan cuma kamu atau apa ya? Apa bukan cuma baca Alkitab gitu doang gitu. Ya, ada ada harus belajar teologinya, belajar praksisnya, belajar eh, apa macam-macam. Tapi ini pertanyaan bagus ya, nanti saya coba jawab. Saya nangkap ya Bu, thank you. Nah kan kayak jawaban begini kan, kamu mau bertanya seperti ini kan, buat kita mikir kan. Jadi kalau nggak boleh langsung baca Alkitab, terus gimana dok? Nah, apa nih? Saya mau khotbah nih misalnya. Apa yang harus saya siapkan? Nah, misalnya gitu ya. Kamu bertanya hal-hal yang praktis itu sangat boleh gitu. Oke? Jadi jangan lupa bertanya. Berani tanya. Ya. Rusita, siapa nih? Rusita.
Susti Krusita lagi. Susti Krusita mana? Oh ini. Ha. Susti Krusita. Mirip-mirip namanya. Oke, mari kita berdoa. Kita sudah selesai. Ya, waktu habis. Terima kasih Tuhan tuh waktu yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dengan baik sepanjang hari ini dan juga hari-hari ke depan, dan pertemukan kami lagi di Selasa depan dalam semangat yang baru untuk mengisi hidup-hidup kami ini dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berkati pelajaran ini menjadi kehidupan bagi kami, tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi adalah iman dan kepercayaan kami yang terus boleh Tuhan tumbuhkan di tengah kehidupan kami yang mungkin akan semakin kompleks, semakin banyak tantangan, tapi kami mengimani bahwa Kristus adalah pusat dari segala kehidupan kami, sehingga ketika kami berjalan dengan Engkau, kami tidaklah sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Kesia, Arvin, dan kami semua yang ada di tempat ini. Kiranya 1 semester ke depan ini kami boleh menikmati persekutuan kami di kelas dan juga pelajaran-pelajaran yang menguatkan kehidupan kami. Makasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Makasih Oke, Pak. thank you semuanya, Bu Kesia. Semangat, Arvin juga. Ya, Thank you Pak Henry. oke. God bless. Bukan.